Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pujangga Kelana. Perkenalkan, nama saya Rudi SPD, guru SD di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar guru atau kita sebagai guru diidolakan oleh siswa-siswa. Nah, tip ini atau cara ini saya tidak akan membahas berdasarkan teori-teori, tapi ini sudah dilakukan. Ya, ini sudah dilakukan sendiri. Jadi bagaimana caranya, ikuti video ini sampai selesai. Sebelum menyimak, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jadi apa yang akan saya jelaskan ini bukan teori dari buku ya, atau bukan berdasarkan penjelasan teori-teori dari buku, tapi praktek yang sudah dilakukan sehingga murid-murid kita itu mengidolakan kita. Bahkan ada yang langsung menyatakan ingin menjadi guru seperti kita. Nah, ini ada cara-caranya yang mungkin selain dari karakter kita sendiri, juga ada hal yang bisa kita lakukan berdasarkan teori-teori yang sudah kita baca. Bagaimana sih cara menjadi guru yang diidolakan oleh muridnya, atau muridnya itu suka dengan kita, senang dengan kita, dan merasa percaya bahwa kita adalah guru yang memang betul-betul patut mereka guru dan mereka tiru. Pertama, kita harus mulai dari kedisiplinan. Artinya disiplin itu bukan hanya menyarankan kepada siswa atau murid mereka harus disiplin. Kita dulu yang harus disiplin. Pertama, hadir ke sekolah lebih awal. Ya. Jadi kalau bisa sebelum siswa datang, kita sudah ada di sekolah. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita datang lebih pagi atau lebih pagi dari muridnya, maka muridnya akan percaya bahwa kita itu guru yang bertanggung jawab, guru yang siap melakukan tugas atau melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Jangan sampai muridnya sudah kumpul, jadwalnya sudah masuk, jamnya, gurunya belum datang. Jadi pertama adalah kedisiplinan kita, hadir lebih awal dari muridnya. Tapi bukan sekedar datang saja, banyak guru yang datang lebih awal, tapi sampai di sekolah, apa yang dia lakukan? Cari kantin misalnya, makan, ngopi, merokok misalnya. Nah, itu walaupun datang lebih pagi, lebih awal, tapi tidak memberikan keyakinan kepada muridnya bahwa kita siap untuk mengajar. Karena kenapa? Karena banyak hal yang mereka tafsirkan. Mungkin datang karena ingin sarapan gitu ya. Jadi datang lebih pagi dan masuk juga harus lebih pagi. Artinya masuknya pas dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi ketika kita datang, misalnya sudah ada murid di situ, kita sapa dulu. Jangan sampai murid yang menyapa kita. Nah, ketika kita datang ke sekolah, kemudian kita komunikasi dengan murid yang sudah ada, misalnya karena dia dekat atau memang mereka punya semangat yang tinggi sehingga datang lebih pagi, kita masuk ke kantor, kita siapkan materi yang sudah kita rancang di rumah sebelumnya, misalnya RPP-nya, media pembelajarannya, kita siapkan di meja kita sambil menunggu jadwal ya. Kemudian setelah semuanya siap, ternyata jamnya sudah masuk, kita bunyikan belnya walaupun guru yang lain belum datang. Nggak apa-apa, walaupun guru yang lain belum datang, kita bunyikan bel. Kemudian kita masuk sesuai dengan jadwal. Biarkan kelas lain misalnya belum masuk karena gurunya belum masuk, nggak apa-apa, kita masuk dulu, kita mulai pembelajaran. Nah, ketika kita masuk, kita mulai pembelajarannya. Nah, kita lakukan apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan di rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi di RPP-nya, ya, di rencana pembelajarannya itu sudah kita jelaskan langkah-langkahnya dan kita lakukan sesuai dengan rencana itu. Tepat jamnya,
dan mengajar juga sesuai dengan rencana. Karena guru itu ada 3 peran penting yang langsung dilakukan oleh guru. Dalam sebuah dunia perfilman atau dunia sinetron, 3 tugas di dunia sinetron itu atau di dunia film itu dilakukan oleh guru. 1, guru itu sebagai penulis, ya, sebagai penulis skenario. Guru di rumah sudah menulis, merencanakan kegiatannya, adegannya apa saja, kegiatannya apa saja ditulis dalam RPP. Kita tulis. Kemudian kedua, guru itu sebagai aktor langsung, jadi penulis sekaligus aktor. Guru melakukan semua yang sudah ditulisnya sesuai dengan skenario dan cara-cara yang sudah disusun di RPP. Setelah itu, guru juga sebagai sutradara mengendalikan kelasnya agar sesuai dengan rel dengan apa yang sudah kita rencanakan di RPP. Ya, jadi dengan sudah direncanakan berarti kan kita sudah memahami betul materi yang akan kita ajarkan. Jadi kita menguasai materi. Kedua, kita memahami materi yang akan kita ajarkan. Dengan memahami materi itu, kita dengan sangat mudah mengendalikan kelas sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan. Terus, variasikan metode kita. Jadi siswa itu merasa senang, kita buat merasa senang. Hal-hal yang sulit kita rubah menjadi mudah. Karena kenapa? Kita sudah paham. Banyak guru yang ketika datang karena tidak punya RPP, mereka tidak tahu strategi di dalam, tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga ketika ada pertanyaan misalnya, ada materi yang sulit misalnya, dia masih membuka buku. Sebetulnya kalau bisa jangan sampai mengajar di kelas itu kita membuka buku, apalagi menjelaskan sesuatu, kecuali buku latihan misalnya, buku soal itu mungkin bisa kita buka, tapi ketika menjelaskan usahakan tidak usah membuka buku. Makanya yang bagus itu ya, guru yang bisa diidolakan itu adalah yang kreatif ya. Dengan cara seperti apa? Misalnya menyediakan media pembelajaran, video misalnya, atau gambar misalnya, atau apapun yang membantu materi, dan itu bisa disiapkan kalau kita sudah merencanakan. Jadi kalau belum direncanakan nggak bisa kita menyiapkan seperti itu ya. Jadi kita ulangi, bagaimana sih menjadi guru yang diidolakan itu? Yang pertama, disiplin. Yang kedua itu harus menguasai materi ya, menguasai materi dengan baik. Ketiga, bisa mengendalikan kelas sesuai dengan rencana yang kita rencanakan, gitu ya. Jadi dari mulai bagaimana membukanya, ya, kita kreatifkan dengan game, dengan permainan, ya, supaya siswa itu senang. Awali dengan sesuatu yang bisa menyenangkan siswa, agar siswa betah di kelas itu dan tidak merasa terbebani. Itu yang harus selalu dipikirkan oleh guru. Makanya diatur sedemikian rupa. Tidak bisa yang namanya ngajar itu asal masuk, buka buku, kemudian ngajar, atau memberi tugas gitu kepada murid, silahkan buka halaman sekian. Itu sudah tidak musim lagi seperti itu. Jadi perencanaan itu penting. Nah, itu perencanaan itu adalah untuk konsep kita menguasai kelas. Karena kita tahu setelah ini apa, setelah ini kegiatannya seperti apa. Jadi sudah paham karena ada rencananya. Nah, kalau kita setiap hari membiasakan seperti itu, kedisiplinannya, menguasai bahannya, bisa mengendalikan kelasnya, kita tinggal bervariasi dengan hal-hal yang bisa menyenangkan anak, dengan bermain, dengan game, dengan pujian, ya, dengan hal-hal yang bisa anak itu merasa senang. Jadi ketika besok, nah, mereka sudah menerka-nerkanya akan apalagi yang akan terjadi, apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang bisa menyenangkan mereka, seperti itu. Dan mereka akan selalu rindu dengan kegiatan pembelajaran yang kita bangun sedemikian rupa. Jadi bukan hanya sekedar duduk di kelas, kemudian mereka dibebani dengan tugas-tugas, mendengarkan penjelasan guru yang kadang-kadang tidak dipahaminya, ya,
Dan dari awal pembelajaran, ingat loh, dari jam setengah 8 ya sampai jam 12, kalau hanya mendengarkan ceramah gitu, penjelasan terus, jenuh, jadi jenuh sekali. Jadi harus variasi, ada yang menggunakan gambar misalnya, ada yang menggunakan game di dalam kelas, game di luar kelas, ada yang penelitian, ada yang melihat video misalnya. Nah itu strategi. Nah itu guru yang selalu seperti itu akan menjadi idola. Itu baru konsep yang pertama, baru 3 saya simpulkan tadi ya. 3 saja dulu, nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Jadi untuk menjadi idola siswanya, seorang guru itu satu, kedisiplinan ya, disiplin datang ke sekolah, disiplin awal masuk sekolah, dan jangan lupa juga dari pakaian yang harus rapi, bersih, dan menarik untuk dilihat anak, wangi ya, supaya tidak mengganggu justru penciuman anak ketika kita dekat gitu ya. Kedua tadi, jangan datang pagi tapi kegiatannya tadi merokok, ngopi, ke kantin gitu pagi-pagi, menghabiskan waktu pagi itu dengan seperti itu. Biasakan sarapan pagi di rumah, jadi ketika kita datang sudah tidak ada lagi kegiatan untuk sarapan dan sebagainya. Jadi siap mengajar, datang menyiapkan materinya, memeriksa materinya, membaca lagi RPP, medianya dan sebagainya. Jadi siswa itu akan melihat kita. Kadang-kadang kan siswa itu ketika lewat dari luar ya, melewati pintu kantor itu melihat tuh gurunya sedang apa gitu. Nah kalau kita sibuk dengan menyiapkan materi, mereka punya keyakinan bahwa kita mengajar itu serius ya. Tidak bermain-main, tidak hanya datang, masuk, mengajar, buka buku, selesai gitu ya. Jadi tadi disiplin. Kedua, menguasai materi. Bagaimana cara menguasai materi? Tadi menyiapkan semuanya sejak awal. Dan ketiga, menguasai khasnya, karena dia berperan sebagai sutradara. Selain menulis, aktornya ya, pelakunya juga dia sutradaranya. Nah kalau 3 hal ini saja dulu bisa kita kerjakan sesuai dengan konsepnya, dengan sebaik-baiknya, dengan rutin setiap hari, insya Allah kita akan menjadi guru yang diidolakan oleh siswanya. Itu saja tip hari ini ya, dan nanti kita lanjutkan ke video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.